strategi kita memperbaiki servis yang rusak menggunakan metode empowerment. Metode memberikan delegasi kepada karyawan. Contoh kasusnya gini. Kalau ada customer komplain ke karyawan, ya ke staff gitu ya. Kemudian staff nggak bisa ngasih solusi. Akhirnya customer komplain ke atasannya. Misalnya ke supervisornya. Supervisornya juga nggak ngasih solusi. Sampai di sini konsumen kesel nggak? Pasti kesel, ya kan? Akhirnya konsumen cari cara lagi, komplain ke atasnya lagi, ke manajer misalnya. Waduh, ternyata manajernya nggak ada di tempat. Padahal kondisinya penting seperti itu. Nah, sampai suatu saat konsumen itu udah putus asa, komplainlah akhirnya di sosial media dengan kata-kata yang panjang, baik itu di marketplace atau di Google Map. Ada model komplain seperti itu. Kenapa itu terjadi? Ya karena tidak ada pendelegasian wewenang. Ya. Jadi contohnya, saya secara pribadi di layanan yang sebenarnya harus saya nggak dapat itu. Ada menggunakan jasa startup gitu ya kan. Nah, saya merasa dirugikan, saya komplain ke staff. Staffnya bilang, maaf Pak, ini kesalahan kami, nanti akan saya teruskan ke finance saya. Kemudian beberapa hari saya coba menghubungin finance-nya juga bilang, Pak, ini kesalahan kami, nanti saya teruskan ke manajer saya. Sampai saat itu, masalah saya belum selesai. Saya email lagi, sampai ke level manajer. Manajernya juga nggak bisa ngasih solusi. Yah, kok sampai kayak gini? Sampai suatu saat akhirnya saya review. Saya kirim email, saya ceritakan kronologi komplain saya, dan akhirnya ownernya nelpon saya. Yang jadi masalah adalah sampai saat ini nggak selesai. Ya. Akhirnya saya quit dari layanan itu dan saya cari vendor yang lain. Nah, cerita-cerita seperti ini banyak teman-teman. Ya, saya nggak tahu di bisnisnya teman-teman kira-kira seperti itu atau enggak. Ini penyebab utamanya adalah karena kita nggak memberikan otoritas untuk menyelesaikan. Yang menyelesaikan level karyawan atau yang menyelesaikan manajer bagi seorang konsumen itu nggak penting. Yang penting adalah komplainnya selesai. Yang jadi benang kusutnya adalah bagi karyawan kita itu boleh takut sama bosnya, sama yang punya bisnis, atau takut sama konsumen, karena konsumen yang menggaji dirinya dan bosnya. Jadi ini saya mencoba untuk membuka satu mindset adalah, selama ini kita itu ketika komplain itu harus atasan yang menyelesaikan. Ya, kita beranggapan bahwa SOP-nya sudah begitu. Ya, sehingga para manajer, para supervisor itu tidak produktif karena dia datang ke kantor, itu dia langsung disuguhin sebuah komplain. Dia nggak akan bicara pengembangan lagi. Dia cuma pikirin, wah hari ini saya harus selesaikan masalah saya. Dengan metode empowerment tadi, ya, kita bisa memberikan pelatihan sama karyawan bahwa kalau ada komplain sampai level ini, kamu lakuin ini. Contoh ya, di rumah makan misalnya. Ada orang komplain kasinan, ya terlalu asin gitu. Kemudian dia komplain ke waitersnya. Nah, biasanya waiters itu bingung kalau ini mau gimana ya? Paling cuma minta maaf. Nah, minta maaf nggak ngasih solusi. Dia mau hubungi supervisornya, ya kalau supervisornya ada. Dia mau langsung order ke kitchen, ya kalau orang kitchen mau. Ya kan? Nanti kerugiannya seperti apa? Nah,
Ini kalau kita punya service recovery yang baik, kita akan bilang, untuk masalah produk, seorang waiters pun itu berani ganti. Baik Bapak, permisi, izin, nama saya Tia, boleh saya ganti makanannya Pak? Kita buatin yang baru. Ya, di sini perusahaan pasti rugi. Ya, pilihannya cuma ada 2. Konsumen Anda pergi dan tidak balik lagi, atau Anda untung saat itu karena tidak mengganti produk. Pilihan lainnya adalah, kok berani-beraninya waiter saya mengganti makanannya. Ya, kemudian kena SP dan sebagainya. Kenapa nggak lapor atasannya dulu? Ini yang terjadi. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, biasanya service excellent itu musuhnya adalah SOP dan birokrasi. Nah, kalau di dalam service recovery-nya teman-teman nggak berani memberikan strategi empowerment, ya, atau mendelegasikan keputusan kepada karyawan, maka karyawan itu nanti di mata konsumen, dia ngerasa ini orang nggak punya pengaruh. Biasa, kemudian kalau konsumen komplain, dia akan bilang, saya boleh nggak ketemu manajernya, saya boleh nggak yang punya. Itu adalah ciri-ciri perusahaannya teman-teman nggak punya empowerment. Kan? Dengan memberikan empowerment kepada setiap karyawan kita, maka organisasi kita menjadi lebih produktif. Ya, kita tidak larut-larut menyelesaikan masalah, ya, sehingga kita sudah siap dengan recovery service. Selamat mencoba, ayo diskusi, sukses selalu buat Anda.